Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Coba jawab pertanyaan gue hari ini ya. Dengan semakin banyaknya handphone yang affordable tapi bisa dipakai main game dengan baik, plus juga kalau kita ngelihat pro player kebanyakan menggunakan iPhone sebagai media gamingnya, apakah satu buah handphone yang dedicated untuk main game masih diperlukan? ROG Phone 5 misalkan. Don't get me wrong, ini adalah satu buah handphone yang emang punya spesifikasi over the top, punya look yang bagus gitu ya. Tapi apakah worth it beli handphone ini hanya untuk main game? Atau mungkin apakah lo ngerasa beli handphone ini akan menjadi seorang pemain game yang lebih handal lagi? I don't know, lot of question to ask. Tapi mungkin kita coba rephrase kali pertanyaannya ya. Instead of kita mikir ribet-ribet, kita coba jawab pertanyaan yang simple ini aja. Apakah pembelian handphone gaming yang selama ini ada di otak lo lagi pengen tinggal lo beli itu worth the money? Oke, kita akan coba jawab pertanyaan ini sambil gue akan banyak merefer ke satu buah handphone yaitu ROG Phone 5. Karena itu adalah handphone gaming terbaru yang pernah gue pegang, baru itu aja. Jadi ya, akan banyak merefer ke handphone itu. Nggak apa-apa ya. Kalau kita coba jawab, apa sih sebenarnya yang membedakan satu buah handphone gaming dengan handphone pada umumnya aja? Top of mind gue ada 3. Yang pertama itu adalah estetika, kedua performance, dan yang ketiga adalah masalah aksesorisnya. Kita jelasin dulu dari yang paling simple, yaitu masalah estetik. Sebuah handphone biasanya dibilang gaming phone sejati kalau punya look yang bisa dibilang seperti ini, riweh gitu ya. Garis-garisnya cenderung tegas, dan juga ada beberapa ornamen yang terkesan seperti tidak ada gunanya tapi berguna. Kalau di ROG Phone 5 misalkan, di bagian belakang bawah kanan itu tiba-tiba ada satu buah bagian warnanya merah sendiri dan bahannya berbeda. Ini bukan kaca. Setelah ditilik lebih lanjut, ini sebenarnya hanya tanda kutip satu buah SIM card tray, tapi memang dikemas dengan satu buah look yang menurut gue sangat bagus. Beberapa handphone lain, bahkan kalau kita tetap ngomongin ROG Phone, generasi-generasi sebelumnya punya ornamen-ornamen yang juga nggak kalah riwahnya, tapi memang punya tujuan, seperti cooling system misalnya. Dan kalau kita ngelihat ROG Phone 5 series, itu ada yang seri Pro dan juga Ultimate, ini bahkan lebih top of the pop lagi karena punya Anime Matrix yang ini menurut gue emang game changing banget untuk bagian bodi belakangnya satu buah gaming phone. Berikutnya, pembeda gaming phone dari handphone lainnya itu adalah masalah performa. High-end gaming devices yang masuk ke Indonesia, semuanya ini rata-rata sudah menggunakan chipset terbaik keluaran Qualcomm saat ini, yaitu Snapdragon 888. Nggak berhenti di situ, punya RAM minimal 8GB, bahkan bisa melesat ke 16 atau 18GB RAM. Yang sampai sekarang gue nggak tahu kenapa handphone membutuhkan RAM sebanyak itu, but hey, it's already there. Dan untuk menandingi performa hardware internalnya, secara eksternal handphone gaming ini juga diperkuat oleh layar AMOLED, refresh rate-nya udah 144Hz, punya stereo speaker, bahkan khusus untuk ROG Phone 5 ini, yang gue tahu speakernya sudah simetris dan kerja bareng dengan pihak ketiga seperti Direct untuk nge-tune audionya. Performa dari handphone gaming ini sendiri juga secara raw power emang nggak main-main. Skor Antutu 800 ribuan itu didapat dengan mudah, dan surprisingly, gue pribadi pas lagi tes main game dengan ROG Phone 5 tidak merasakan adanya panas seperti yang dialami oleh handphone Snapdragon 888 yang lain yang non-gaming. Malah bisa gue bilang experience-nya ini menjadi lebih maksimal dengan penggunaan air trigger yang dimiliki oleh ROG Phone 5 atau sejenis trigger lainnya lah yang juga dimiliki oleh handphone gaming yang mereknya berbeda. Dari sisi kamera, gue nggak akan bohong, gue akan jujur di sini kalau iya, performanya memang tidak konsisten. Setidaknya di ROG Phone 5. Terkadang gue bisa mendapatkan hasil yang bisa gue bilang oke, tapi terkadang juga terlihat hasilnya agak biasa aja, kurang maksimal, dan dynamic range-nya terlihat kurang luas. Apakah karena resource resetnya semuanya ditumpahkan untuk gaming dan tidak untuk kamera? Gue nggak terlalu ngerti untuk bagian itu, tapi silahkan komentar kalau lo ngerasa sebenarnya untuk hasil fotonya udah lumayan banget, tidak seburuk yang gue ucapkan. Dari sisi baterai, pendekatan masing-masing handphone ini emang berbeda, cuman gue suka dengan pendekatan ROG Phone 5 yang punya 6000 mAh, hadir dengan fast charging pula yaitu 65 watt. Berdasarkan penggunaan gue sehari-hari, baterainya ini hitungannya awet. Gue megang handphone ini sekitar 2 mingguan dan baru ngecharge itu total 2 kali aja.
Dan ya, waktu ngecharge-nya cepat dan juga baterainya bisa bertahan dengan cukup lama. Hey anyway, kalau lo suka dengan video seperti ini di mana gue ngebahas handphone, laptop atau mungkin juga kamera dan juga update news seputaran teknologi, silakan klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya karena statistik bilang kebanyakan nonton video ini walaupun sudah tidak banyak, tidak subscribe pula gitu. Sedih sekali. Thank you. Terakhir yang bakal kita omongin, pembeda antara handphone gaming dengan handphone pada umumnya itu adalah masalah aksesoris. Enggak, ini bukan urusan cuman casing doang gitu ya. It's more than that. Seperti ROG Phone 5, dia punya aero cooler, dia punya twin deck, dia juga punya mobile desktop. Terus juga ada apa lagi? Ada kunai gamepad. Ini benar-benar pembeda banget antara si gaming phone dengan handphone-handphone yang kita lihat pada umumnya. Dan tentu aksesoris-aksesoris ini juga punya harganya sendiri dan hitungannya pun juga nggak terlalu murah. But then again, kalau emang lo serius dengan permainan game dari handphone, mungkin aksesoris-aksesoris ini menjadi aksesoris yang menarik untuk dimiliki ataupun untuk sekedar gaya-gayaan. I don't know. Tiap orang punya keinginannya masing-masing. Itu dia 3 pembeda handphone gaming dan juga handphone non-gaming yang pada dasarnya emang lumayan singkat, tapi top of mind-nya ya, yaitu estetik, performa, dan juga apa tadi terakhir, aksesoris. Lucunya, 2 terakhir itu masalah performa dan juga aksesoris, bisa dibilang handphone gaming dan non-gaming semakin dekat. Lo pakai handphone non-gaming buat pakai main game juga masih nyaman kok, kecuali lo nyari R-Trigger. Lo nyari aksesoris buat handphone non-gaming, hanya cooler, misalkan tanda kutip hanya cooler, itu pun juga udah bisa didapat. Ya mungkin kalau lo pengen nyolok ke komputer atau mungkin pengen nyari gamepadnya dan segala macam, ada, lo masih bisa temukan walaupun tidak dedicated untuk handphone yang mungkin lo miliki, handphone yang non-gaming gitu ya. Tapi emang pembeda yang tidak akan bisa ditiru oleh handphone non-gaming dan hanya bisa didapatkan di handphone gaming itu adalah masalah estetik. Karena emang ini ada masalah pride dan juga masalah identity yang mungkin terselip di hal ini gitu. Kayak misalkan ROG Phone. Ini bukan cuma masalah bentuk atau looknya aja, tapi juga masalah brandnya, yaitu ROG. Mungkin lo udah pakai ROG desktop, lo udah pakai ROG laptop, lo udah pakai ROG headphone, lo punya jaket ROG juga gitu ya. Why not using an ROG Phone sekalian biar lo lebih ROG banget? Ya, kalau ini sudah berbeda dan kalau lo adalah tipikal orang yang seperti ini, then di ROG Phone itu worth it banget buat lo. Tapi untuk orang yang baru pengen nyemplung, silakan lo pikirkan lagi beberapa hal yang tadi gue omongin dan tulis di kolom komentar. Apakah menurut lo gaming phone itu masih buat lo atau enggak? Yuk, kita diskusi secara sehat. Buat sekarang, Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.